Setelah menikah, jangan kau pikir tidak ada masalah. Ini setelah menikah baru kau dapat masalah yang sebenarnya. Waktu masih pacaran semua indah-indah, semua enak-enak. Hati-hati sayang, ada batu di depanmu. Hati-hati sayang. Itu waktu kau pacaran. Mau tidur, kirim bunga-bunga. Melalui apa? WhatsApp. Salam sayang selalu. Itu waktu pacaran. Sekali sudah tidur, ngantuk di sikutnya kau. Jatuh stimun, dia bilang, di mana kau simpan matamu dong? Itu. Maka akan muncul semua aslinya. Maka, ibu bapak saudara-saudara sekalian, persiapkan mentalmu untuk menghadapi masalah. Demi Allah, tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Bohong itu kalau ada yang bilang tidak ada masalahnya. Ustadz, ada juga masalahnya. Bohong itu kalau ada yang bilang Ustadz tidak ada masalahnya. Jangankan Ustadz, Nabi saja ada masalahnya. Beliau bukan dibully dalam rumah tangga, diusir dari kampungnya. Siapa yang usir? Pamannya sendiri, Abu Lahab. Status ekonomi, beliau pernah dalam sejarah 3 hari 3 malam tidak makan. Itu Nabi. Apalagi kita, manusia akhir zaman. Ada yang bilang sama saya, Ustadz, bahagianya rumah tangganya itu. Kenapa kau tahu? Dia bilang, itu foto-fotonya di Facebook. Romantisnya, saya bilang, sini kau dulu. Dongo itu kalau foto bertengkar, share di Facebooknya. Pasti yang romantis-romantis. Saya diprotes sama temanku. Ustadz, kenapa itu di dompetmu tidak pernah ada fotonya istrimu? Facebookmu tidak ada fotonya istrimu? WhatsAppmu tidak pernah tuh dilihat foto-fotonya? Saya bilang, untuk apa? Saya sudah hafal mukanya istriku. Hanya orang yang tidak hafal mukanya istrinya, itu yang selalu bawa fotonya. Jadi ibu-ibu kalau selalu disimpan foto di wallpapernya suamimu, hati-hati, barangkali dia lupa mukamu itu. Akan ada masalah. Maka ketika ada masalah, tidak ada pilihan lain. Allah cuma minta 2 resep. Dedi, Dina, 2 resep ketika ada masalah. Ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar kok, perbaiki salatmu, saya yang selesaikan masalah rumah tanggamu. Itu. Coba lihat yang namanya rumah tangga. Dedi, apa dulu masalahnya sebelum menikahi Dina? Mau diterima lamaran. Sudah terima lamaran, selesai masalah? Tidak, baru ngurus pengantin. Kalau orang Bugis, terima lamaran. Sudah terima lamaran, uang panaiknya. Uang panaik. Sudah bayar uang panaik, selesai masalah, menentukan lagi gedung. Sudah menikah, selesai masalah? Tidak, apalagi mau punya rumah sendiri. Punya rumah sendiri, selesai masalahnya? Tidak, mau punya anak. Sudah punya anak, selesai masalahnya? Tidak, mau 2 pasang, 1 laki-laki, 1 perempuan. Sudah punya anak, mau lagi punya mobil. Dan seterusnya, begitu punya semuanya, langsung jelek lagi nilai istrinya. Itulah manusia, tidak pernah lepas dari masalah. Maka Allah cuma minta, perbaiki sholatmu, tingkatkan kesabaranmu, saya selesaikan masalahmu. Jadi adik Dina, Dedi, ada masalahmu, jangan kau curhat di Facebook. Sekarang perempuan akhir zaman ada masalahnya langsung update status. Teganian kau. Tidak kusangka kau begitu. Pret. Kenapa berdoa di Facebook? Sibuknya itu Tuhan mau baca Facebookmu. Ya ketawa anak muda, serius ini. Kau berdoa di atas sajadah. Saya berdoa Ustaz, tapi kau tidak sholat. Tidak bakal sampai itu doamu. Bagaimana itu sabar? Apakah sabar seorang istri? Dia lagi duduk-duduk. Bersikir, sholat, langsung ditempelin sama suaminya. Pak! Nah bilang istrinya, saya sabar bang. Bukan sabar itu, beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Lalu bagaimana itu sabar? Yuk belajar dari Nabi Ayub alaihissalam. Itu Ayub alaihissalam, manusia yang digelari oleh Allah dengan manusia yang sabar. Kaya, bangkrut, datang iblis. Ayub, sudah mau kusembah Tuhanmu. Dah kasih kaya kau sekarang, dah kasih bangkrut kau. Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah sempat kaya, banyaknya orang dari lahir sampai mati miskin. Sudah itu masih dipuji Allah. Setan berkata tidak, dia begitu karena ada anaknya. Digodanya lagi, tes, meninggal anaknya. Datang lagi iblis, sudah mau kau sembah Tuhanmu. Diambil hartamu, sekarang diambil anakmu. Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah saya sempat punya anak. Banyaknya orang dari menikah sampai meninggal tidak punya anak. Langsung dia bilang mahasiswaku, saya juga Ustaz, sudah hampir sarjana, tidak ada anakku. Kan tidak ada istrimu dong. Ada lebih parah, tidak ada suaminya, ada anaknya. Lebih hancur. Ayub alaihissalam,
Lalu ditesnya lagi. Apa? Sakit. Seluruh badannya dimakan ulat. Tapi Ayub alaihissalam berkata, Alhamdulillah, saya sempat sehat. 81 tahun saya sehat. Baru saya 16 tahun sakit. Masa saya mengeluh kepada Allah. Ini rahasia buat Bapak Ibu. Nih, biasa orang tidak sabar menghadapi musibah rumah tangga. Ya, 60 tahun berkeluarga. Tiba-tiba ada cobaan. Baru 2 bulan kena cobaan. Dia dilupakan 60 tahun bahagia dengan suami atau istrinya. Ayub alaihissalam 81 tahun sehat, 16 tahun sakit. Istrinya berkata, bang, kau berdoa bang. Saya malu berdoa kepada Allah. 81 tahun saya sehat, baru 16 tahun saya sakit. Saya bersabar. Ditinggal lagi oleh istrinya. Ayub alaihissalam tetap bersabar. Kalau kau terapkan ilmu sabar dalam rumah tangga, tidak ada masalah. Yang kedua, perbaiki sholat. Alhamdulillah. Ya, jadi saling mengingatkan. Nah, biasanya kalau pengantin baru itu yang susah apa? Sholat subuh. Kalau ketawa nama ini yang merusak orang tua. Nah, mandi ya. Maka Allah kasih tolerir. Boleh ditunda-tunda sedikit, boleh. Misalnya masuk waktu subuh jam 5, ya tunda-tunda sedikit. Tunggu ya, agak-agak sudah. Tapi orang kaya sekarang enak Pak. Tidak takut dengan air dingin. Apa? Ada air hangat. Nah, Rasulullah itu mandi dengan istrinya. Terapkan ini. Rasulullah itu 11 istri beliau, romantis. Apa romantisnya Rasulullah? Beliau mandi junub bersama istrinya. Terapkan kau pengantin baru. Saya dulu waktu pengantin baru mandi junub sama mamanya Cek. Ini kan yang ketek ya dari belakang. Dulu waktu pengantin baru. Sekali sekarang diajak mamanya Cek, ayo mandi junub. Gele-gele kadeh. Coba itu Rasulullah romantis. Rasulullah kalau minum sama istrinya, itu romantisnya Rasulullah. Minum 1 teguk, dikasihnya lagi istrinya. Minum lagi, dikasihnya lagi istrinya. Hebatnya Rasulullah, bekas bibirnya istrinya dia minum. Coba kalau bapak-bapak bekas bibirnya istri diminum. Bau betul mulutmu. Itulah Rasulullah. Bapak saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, ada masalah, tingkatkan kesabaran, perbaiki sholat.